Halo guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Karissa. First of all, gue mau say thank you buat kalian yang mau kasih kita support terus ya, untuk keep going, untuk keep creating new content ya. Semoga kita bisa meet your guys expectation untuk memberikan konten-konten yang seru, yang bagus juga ya buat kalian. And pada episode hari ini, gue tuh kemarin habis nonton sebuah series yang gila dan gue bersyukur we give it a try ya, karena sebelumnya ini series tuh udah lama, udah dari tahun 2015 gitu, tapi akhirnya gue mencoba untuk nonton beberapa episode dan kita tuh intrik banget. Ini tuh salah satu series yang masih underrated banget dan Di Indonesia dan masih below the radar. Jadi series ini judulnya adalah Better Call Saul. All right. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Saul. Saul? Saul good, man. Let me tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy. Slippin' Jimmy with a law degree? I'm on the up and up. From here on out, I'm gonna play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Dan gue akan membagi video ini menjadi dua part lah ya, ibaratnya satu video ini menjadi dua part, dimana gue akan kasih kalian alasan yang belum nonton Better Call Saul gitu, kenapa kalian belum nonton series ini gitu. Dan yang kedua, part kedua, kita mungkin bakal review, full spoiler lah, kita bakal jelasin scene yang paling kita suka, karakter development gimana yang mungkin teori-teori kita ya juga. Betul. Viewers yang belum nonton Better Call Saul dia bisa ditonton yang nonton spoiler review ya. Let's go to the first review. Jadi pas gue nonton Better Call Saul ini sebenarnya kan satu universe ya dengan Breaking Bad. Tapi kan gue gak nonton Breaking Bad, gue gak tahu gitu gimana ceritanya Breaking Bad. Gue juga gak nonton guys, gue tuh gak nonton Breaking Bad, dan kita bahkan nggak tahu cerita Breaking Bad kayak gimana. Kita cuma nonton El Camino. Dan itu kan kayak postnya sequel lah ibaratnya. Dan itu cuma satu film. Gue cuma tahu si Jesse Pinkman itu, si Aaron Paul, sama si Walter White, si Brian Casternya itu pemeran utamanya. Dan gue nggak tahu ada apa sih di universe-nya gitu. Tapi ya Better Call Saul ini nggak akan menceritakan tentang mereka. Jadi ini tuh semacam prequel dan spin-off jadi satu, dimana timelinenya tuh 6-7 tahun sebelum Breaking Bad. Dan karakter yang diceritain ini tuh ada dua karakter, yaitu si Saul Goodman sebelum dia menjadi Saul Goodman, dan ada Mike Ehrmantraut sebelum dia menjadi tangan kanannya Gustavo Frings, yaitu salah satu villainnya lah, bad guys-nya lah di Breaking Bad gitu. Jadi ya gue akan kasih tahu ke kalian kenapa kalian harus nonton series ini. Pertama adalah karakter development-nya. Ini salah satu karakter development terhebat menurut gua ya. Selain Game of Thrones gitu ya, selain arc story dari Daenerys yang akhirnya dihancurkan dengan bad writing gitu ya. Tapi ini Saul Goodman ini, Jimmy McGill ini, itu menjadi sebuah karakter yang deep banget menurut gua. Complicated. Konfliknya tuh dalam banget gitu loh. Apalagi relationship dia dengan kakaknya si Chuck, relationship dia dengan diri dia sendiri, dan relationship dia dengan Kim Wexler dengan gitu. pacarnya. Jadi ya deep banget, dan bagaimana dia bisa terjun ke dunia narkotika ini gitu kan. Menarik banget sih menurut gue ya. Dan sisi lain adalah temanya ya, mungkin kayak lebih ke law gitu. Lebih hukum. Kalau kalian demen tipe-tipe yang biasanya kan seru tuh kalau scene yang di courtroom gitu kan, kayak Suits. Kalau kalian nonton Suits, yang gitu-gitu seru sih sebenarnya memang. Cuman tipenya beda banget. Kalau Suits tuh lebih kayak lebih kayak glorifikasi lawyer aja sih. Kayak lawyer tuh keren banget. Gini suitnya mahal. Soalnya kan namanya Suits ya. Suitnya mahal, terus pakai case-nya juga yang mahal-mahal. Pakai lebih corporate. Itu glorifikasi lawyer lah, drama. Kalau ini tuh lebih ke mediocre, lebih jual plot dan temanya secara kriminalisasinya sih.
gitu. Menurut gue hal lain yang bikin gue bener-bener merasa Better Call Saul itu series yang outstanding banget adalah plotnya. Plotnya tuh bener-bener dari awal sampai akhir gue tuh shock gitu, kayak kaget mulu. Karena biasanya kalau kalian nonton series kan mungkin karena udah keseringan nonton, kalian biasanya udah tahu nih story arc tuh biasanya gini, konflik turun gitu sih, kalian udah kira-kira udah tahu lah. Yang ini tuh bener-bener everything yang terjadi tuh tidak disangka, selalu escalated, selalu naik. Kalian kayak kaget mulu, kayak hah gitu, tiba-tiba jadi kayak gitu, kayak kalian expect mungkin A yang akan terjadi, tiba-tiba terjadi itu Z gitu. Jadi itu menarik banget ya, karena kalian jadi nggak stagnan gitu loh. Kayak kita tuh selalu bingung apa sih yang mau dilakukan sama Jimmy, apa yang mau dilakukan sama pemeran utamanya, dan kita nggak expect hal itu. Mike tuh juga kayak ngapain sih ini, pada mau ngapain sih? Bingung. Kayak kalian tuh penasaran terus, gitu ending loh. produknya tuh ngapain mereka? Gitu. Kalian tuh nggak bisa asumsi, ini tuh akan terjadinya next tuh kayak gini tuh bener-bener kayak terjadi segala sesuatu itu, tapi pas udah terjadi kalian baru kayak wow gitu loh. Betul. Kayak Mind blown lah, nonton series ini mind blown banget. Baru ternyata tuh kayak gini. Betul. Kalian nggak bosan pasti. Dan it lead us to the next phase, dimana experience yang kita dapetin gitu loh. Jadi ya kalian pas nonton ini kalian mendapat experience yang beda dari nonton seri-series yang lainnya gitu. Gue nggak tahu sih Breaking Bad tuh heboh ini apa enggak gitu. Kayaknya Breaking Bad tuh lebih depresi sih. Dan ini tuh satu season cuma 10 episode gitu. Kalian kalau nonton itu dapat sebuah experience yang nggak kalian dapetin dari nonton seri-series lainnya. Dimana bener-bener tadi plot twistnya nggak kebaca, terus arc story yang gila. Komedinya ada. Dapat banget komedinya kocak. Kadang tuh tapi Jimmy emosionalnya juga. Betul. Apalagi hubungan antara karakter dengan yang lainnya. Itu gila sih menurut gue, a whole new level sih. Next adalah cinematography yang paling kita sukai. Betul. Eye pleasing. Cinematography itu keren banget. Kata Albert sih terakhir dia mulai agak season Fincher, 4 season 5 itu kayak David Fincher banget sih kalau menurut gue. Kalau kalian nonton Mindhunter itu dapat vibes dapat sih. Apalagi di courtroomnya ini terus kan lebih fokus ke kriminalitas. Ini eye pleasing banget sih. Ini eye pleasing banget. Kalian pasti fresh banget lah nonton ini. Betul. And the next thing yang mau gue kasih ke kalian, kenapa kalian harus nonton ini adalah ini tuh benar-benar sebuah series yang preparationnya tuh nggak kacang. Dia udah nyiapin the whole 6 season for this series gitu. Yang which is ya bagus banget karena mereka udah tahu the big picture-nya kayak apa, dan mereka udah tahu dia mau kasih plot twist di mana, mau arc story-nya kayak apa gitu loh. Jadi ya nggak kalian gue 2 season dulu baru mikir nanti season 3-nya lihat gitu. Tapi udah pede dengan 6 season gitu, dengan kesuksesan Breaking Bad ya. Makanya dia bisa bikin Breaking Bad kan saya cult banget. Iya, cult banget, bener-bener ada alirannya gitu loh untuk pecinta Breaking Bad gitu. Nah, dia udah siapin 6 season ini. Dan bahkan ya kayak puzzles gitu sih menurut gue. Jadi kayak kalau kalian nonton season 1 ada intro, jadi setiap season tuh dia ada intro yang tapi lebih ke future, lebih ke sekarangnya. So mulai kalian tuh pasti nggak akan ngerti ya. Tuh benar-benar gak ada hubungan sama sekali sama satu season. Betul. Itu membuktikan kalau dia tuh memang udah benar-benar mikirin the whole jalan cerita sampai dia bisa taruh puzzle kayak Easter egg. Udah kayak ada Easter egg untuk akhir dari series ini sebenarnya. Saking sedetail itu dia mikirin jalan ceritanya. Jadi itu keren banget. Keren banget sih. Jadi ya that's why kalian harus try lah at least 3 episode. Kalian tuh bakal nagih sih. Pasti nagih. Jadi seru banget, keren banget, berbobot. Dan ini merupakan salah satu series yang underrated banget sih kalau menurut gue ya. Dan kita kasih skornya sekarang sih ya. Kalau menurut gue sih skornya gue 9,5 sih. Iya, gue juga 9. Untuk series ini Better Call Saul itu keren banget. Gila. That's why kalian harus nonton kalau kalian pingin tahu series tuh yang bagus tuh kayak gimana. Nonton series ini. Ini benchmarknya lah. Benchmarknya ini benar-benar highest level sih gitu. Meskipun actionnya dikit banget, bahkan drama, tapi plot twistnya itu gila banget. Iya. Gitu sih, jadi ya that's why kalian harus nonton. Alright, kita lanjut ke segmen kedua. Baik. Okay. Alright guys, kita mungkin di sini lebih fokus kayak storyline-nya, plot twist-nya yang seru-seru aja lah kita bahas. Our favorite moments. Iya, kayak kita bahas aja lah ya, bener-bener full spoiler gitu ya. Ini by the way kita nonton bener-bener
kita nggak nonton hal lain loh selain kita binge lah bener-bener Better Call Saul dalam 2-3 minggu lah ya. Karena gue seinterik itu dan gue pingin cepat-cepat selesain, dan sebenarnya gue agak nyesel juga kenapa gue selesain sekarang, karena season 6-nya tuh masih lama, masih tahun 2021, karena season 5 itu baru kemarin Februari gitu, dan sekarang jadi penasaran banget apalagi setelah muncul Lalo gitu kan. Lalo susah banget matinya, udah kayak lalat anjir ya. Kayak Lalo tuh udah setengah matinya, kayak gak mati sampai dikurung. Kalau kalian season 5 tuh dikurung tuh bener-bener gak mati sih, itu gila banget sih. Tapi gue udah punya rasa sih memang kayaknya ini akan menjadi katalis untuk endingnya gitu loh. Kayak udah mati dah ini orang-orang yang ngerjain dia. Iya, makanya gila banget sih kalau menurut gue. Jadi ya kita balik lagi sih ke the whole season. Kita bakal review the whole season ya, as we said before ya di segmen sebelumnya, bahwa this is the best series top 3 lah ya gitu. Series yang harus kalian nonton sebelum kalian sebelum kalian dia mereka bikin satu universe yang crazy. Aku selalu ngomong crazy di belakang ini. Details banget gitu loh, dan mereka bisa membuat ties in juga ke Breaking Bad-nya gitu. Soalnya kita selalu melihat di awal-awal season tuh selalu ada black and white scene di mana si Saul Goodman menjadi Jin, dan dia nggak itu Saul Goodman siapa? Dan gue gak nyangka, dan gue gak tahu itu Saul Goodman sampai season 3. Iya guys, gue gak nyangka. Gue bilang, ini Saul Goodman. Soalnya dia sebagus itu make up-nya. Iya, dan jadi botak ya. Dia mirip seseorang serial killer di Mindhunter. Oh iya, si BTK. Si BTK. Iya. Kita bingung sih, kayak ini apa ya, maksudnya kenapa intronya selalu ambigu kayak gini. Iya, keren sampai gitu. season 2 atau season 3 gue baru sadar, oh ternyata ini Saul Goodman mungkin in the future gitu dia kabur gitu kan. Itu sih yang bikin kerennya, jadi mereka udah mikirin sejauh itu. Tapi kita mungkin lebih ngomongin deh development karakternya Jimmy dan Chuck di 2-3 season pertama. Menurut gue selama season 1-3 itu benar-benar hubungan mereka, arc-nya mereka. Dan by the way gue baca ini tuh nggak di-expect sama produsernya, si Vince Gilligan sama Peter Gould itu. Dia tuh mau hubungan Jimmy dan Chuck adalah seperti kayak Chuck itu sebagai wise brother yang ngasih dia guidance, ngasih dia arahan. Sedangkan yang jahat itu villainnya tuh Howard. Tapi kan di sini di selama 3 season awal ini malah kebalikan. Howard jadi puppetnya si Chuck. Ya kan, dimana Chuck tuh nggak suka sama Jimmy karena dia merasa Jimmy itu mempermainkan Law. Ya mungkin dia juga cemburu sama Jimmy karena kayaknya orang personal. tua. Iya, ada personal dari kecil lah, mungkin dia lihat orang tuanya tuh lebih sayang Jimmy. Terus Jimmy tuh dulu suka nyolong, tapi dia bilang ke orang tuanya Jimmy nyolong, not the precious Jimmy gitu, maksudnya kayak dia sebel. Orang tuanya nggak percaya. Bahkan pas mamanya meninggal yang ditanya where is Jimmy. Iya, dia tuh kayaknya emang udah dendam kesumat aja sih. Personal lah gitu. Dan gue kayak gak nyangka aja sih karakter Chuck yang seperti gak itu. Gak nyangka jujur, itu plot twist banget itu, ternyata hatinya sejahat. Iya, itu plot twist yang gila sih menurut gue. Dan lu tuh bakal berpikir kayak kapan sih Jimmy mendapat redemption kepada Chuck. Dan di season 3 episode 5 ya, gila sih itu gue mendapatkan itu the highlight redemption sih. Kayaknya jujur ya itu highlight of the whole series sih. Itu bener-bener ya reaksi kalau kalian nonton dari awal terus mencapai titik kalian bisa kayak tepuk tangan, applause. Gue tepuk tangan dan teriak-teriak udah kayak orang gila. Tapi ya setinggi itu ekstasinya, kayak sepuncak itu loh ininya kesenangan yang gue dapatkan menonton episode Chicanery. Iya, menonton scene itu. Wah gila sih. Dan kalian tuh bakal attach banget. Lu bakal attach banget tuh sama setiap karakternya. Gue attach banget sama Jimmy, sama Kim gitu loh. Gue sampai attach itu sama mereka gitu loh. Kayak itu salah satu karakter writing yang the best sih di TV series gitu. Iconic banget mereka. Mike tuh bener-bener dewa sih. Ibaratnya kalau kalian kiamat nih, Mike pasti survive gitu. Dia bener-bener World War Z gitu, dia Brad Pitt-nya. Mending dia ini daripada Brad Pitt kali. Dewa banget Mike gitu. Gue gak sabar banget nunggu season 6 ya. Dan actually kita juga lupa mention salah satu karakter sih, yaitu si Nacho. Ignacio Varga ini. Nacho ini kayak dipromot deh.
Nggak, gimana ya, ini secara whole series ini juga merupakan salah satu karakter yang menarik. Iya, dia tuh ya conflicted banget. Season 1 tapi ya nggak terlalu di highlight nih orang. Mungkin ya versi gue kayaknya season 1 mungkin dia belum dia mungkin masih kayak cuman itu. Ya tiba-tiba mungkin orang kayak tertarik dengan karakter ini. Betul. Terus dia dikembangin gitu loh, development banget di season selanjutnya, karena season selanjutnya tuh dia jadi bener-bener fokus banget hidupnya. Betul. Kita jadi kayak kita invest ke dia juga, attach juga ke dia. Dan by the way, Nacho tuh selalu pakai baju 2 warna, merah dan biru. Iya. Creature-nya nih dapat ide dari Game of Thrones, Ice and Fire. Jadi kalau kalian sadar di the whole series ini selalu ada scene-scene yang mungkin peak scene yang kayak contohnya si Tuko awal-awal tuh mau ngebunuh 2 skaters di padang gurun itu kan episode awal. Si Tuko tuh selalu pakai baju merah. Dan si Nacho waktu itu selalu pakai batiknya. Batik udah kayak Raul Lemos dia tuh. Dan si Nacho tuh selalu pakai pas ini tuh ya dia pakai baju biru. Dimana di sini kayak bad guy-nya si Tuko dan si Nacho tuh sebagai good guys. Gitu selalu ada 2 elemen itu, biru dan merah. Dan kalau kalian sadar, mobil Jimmy si Suzuki S-Team ini ada satu pintu warna merah. Nah itu menjadi kayak semacam apa ya, Jimmy itu sebenarnya baik tapi ada satu part ada dia yang filosofikalnya menarik kan. Gitu. Dan Gustavo Fring itu kan menjadi salah satu acclaim villain lah ibaratnya gitu kan, karena dengan kekejaman dia tapi dia calm. Iya. Ya kan, kayak kejamnya tuh keluar dari semakin dia calm semakin kita takut. Iya. Dan dia tuh gimana ya? Dia tuh tipe orang jahat yang kalian gak bisa yang sepenuhnya 100% dia jahat. Iya. Kayak gitu loh. Kayak kalian masih ada a bit sympathy sama atau dia, kayak betul. a bit support I think ke dia. Kayak gue tuh gak like aduh nih orang kecak gitu deh kayak emosi banget. Wah gila. Nah kalau Chuck tuh kan kita udah kayak wah gila udah marah banget. Nah kalau yang dia Gustavo gue malah amazed sih sama Gustavo. Iya lebih kayak dia jahat tapi dia juga ada baiknya. Jadi kayak ya gitu di complicated banget. Di tengah-tengah gitu lah ya. Iya complicated aja gitu loh karakternya. Which is gue suka dari karakter-karakter di series ini tuh ya bener-bener gak ada yang jahat banget, gak ada yang baik banget juga. Ibaratnya semua orang itu punya positif negatif. Ada hal-hal yang mempengaruhi judgment dan actions mereka. Jadi gue suka karakter development. Ada reasons-nya dibalik semua action yang diambil. Instead of orang yang kayak cuman baik 100% karena dia baik. Ibaratnya tuh kayak calculate aja sih. Apa sih bisa kita expect dari season 6 ini? Season 6 sih menurut gue lalu akan balas dendam fix. Soalnya itu dia udah tahu itu kerjaan Nacho sih. Jadi season 6 akan seru banget sih. Iya, dan kita lihat di episode akhir tuh si Kim tuh kayaknya udah join the dark side ya. Iya, seru. Iya kan? Kayak gila, gue gak nyangka sih. Iya. Gue pikir Kim tuh malah seseorang yang akan Kim tuh seseorang yang akan meluruskan Jimmy. Iya. Ternyata dia makin ya. Tapi sih gila, dia support dia. Gue suka banget dedication dia. Kayak gue gak nyangka dia sededicated dan se-devoted itu ke Jimmy. Iya. Bener-bener itu real love sih. Iya, gila sih. Kayak mereka tuh emang pasangan meant to each other aja sih. Iya, cinta sejati itu. Gue gak nyangka. Dan itu salah satu plot twist yang kayak Kim Wexler versus Jimmy. Iya. Yang di episode yang ternyata tuh Jimmy tuh bener-bener abis-abisan nge-beat si Kevin. Gila sih pas itu. Terus pas pulang si Kim bilang, Jimmy, are we gonna do this or separate or go married gitu. Selama satu season ini entah kenapa vibe-nya tuh kayak mereka mau putus. Iya. Karena dari intronya, dari yang mereka kayak Jimmy bohong terus. Iya, terus mereka udah kayak mulai saling nggak sinkron nih kan. Iya. Nah, itu gue udah mulai kayak season ini putus nih. Plot twist. Married dong. Nikah dong. Anjir, gila. Kita pas nonton iya kayak apa yang terjadi gitu, gila sih. Terus akhirnya mereka nikah di town hall, itu crazy sih. Jimmy-nya juga kaget. Ini salah satu bukti bahwa ini tuh kalian story writernya tuh gila banget. Iya, kalian tuh benar-benar nggak bisa nebak apa yang akan terjadi. Mematahkan ekspektasi penonton segila-gila ya. One of the best TV series ever, Better Call Saul. Yep. You have to give it a try. Kita stand di 9,5 skor kita. Oke? That's all. Yeah. Thank you guys for watching this episode. Ini bakal panjang.
kalau kalian masih nonton sampai sini sih gila, kalian benar-benar penonton sejati Screen Addicts ya. Thank you banget. Atau kalian juga fans setia. Iya, Better Call Saul ya. Thank you banget untuk yang bisa nonton sampai segini. And I'll see you guys next episode. Jangan lupa subscribe, like juga, and share video ini ke Cinefil teman-teman kalian ya. And I'll see you guys next episode. Bye. Bye.